Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisha Fitri dari kelas 10 Sosial 4. Saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi gejala sosial. Apa itu sosiologi? Dalam sosiologi terdapat dua pengertian dasar, yaitu ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai metode. Sosiologi sebagai ilmu berarti sosiologi sebagai kumpulan pengetahuan mengenai kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam konsep ini, sosiologi memberikan pemecahan masalah dengan pendekatan kemasyarakatan. Sosiologi sebagai metode berarti sosiologi merupakan cara-cara untuk mengungkapkan realitas sosial dalam masyarakat dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa peran dan fungsi sosiologi? Peran dan fungsi sosiologi di bidang riset. Seperti bidang ilmu lainnya, para sosiolog menaruh perhatian pada pengumpulan dan penggunaan data. Misalnya, sosiolog memimpin riset ilmiah dan kemudian mencari data tentang kehidupan sosial suatu masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi suatu karya ilmiah yang berguna bagi mengambil keputusan. Dengan demikian, sosiolog harus mampu menjernihkan berbagai anggapan keliru yang berkembang di masyarakat. Di bidang kebijakan pemerintah, ramalan sosiolog bisa saja membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap suatu kebijakan sosial adalah suatu ramalan, artinya kebijakan diambil dengan suatu harapan menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Namun, sering terjadi bahwa kebijakan yang diambil tidak memenuhi harapan tersebut. Maka, sosiologi dapat memberikan masukan ramalan tentang kebijakan keputusan yang berhubungan dengan sosial. Di bidang teknis, beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral maupun hubungan antar kelompok dalam suatu organisasi. Sosiolog bekerja sebagai ilmu penerapan. Mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu, seperti efisien kerja atau efektivitas suatu program dalam masyarakat. Di bidang pendidikan, yang pertama, guru sosiologi menggunakan teknik pembelajaran yang menimbulkan motivasi peserta didik, yaitu mengacu keingintahuan siswa untuk membelah masalah-masalah seputar lingkungan sekolah. Yang kedua, guru sosial tidak menggurui peserta didik, tetapi sebagai pengajar atau fasilitator. Yang ketiga, guru sosiologi menyampaikan pesan pembelajaran dengan media yang interaktif, atraktif, dan kreatif. Keempat, guru sosiologi membuat stratifikasi intelektual, yaitu menerapkan gaya pembelajaran dengan memperhatikan aspek pengetahuan. Dan yang kelima, fungsi sosiologi. Perencanaan sosial. Yang pertama, sosiologi memahami perkembangan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, sosiologi memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam. Yang ketiga, sosiologi memiliki disiplin ilmiah didasarkan atas objektivitas. Penelitian. Yang pertama, memahami simbol kata-kata, kode, serta berbagai istilah di masyarakat yang digunakan secara empiris. Yang kedua, memahami pola dan tingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk memperimbangkan berbagai fenomena yang timbul di masyarakat terlepas dari prasangka subjektif. Yang keempat, kemampuan untuk melihat kecenderungan pola tingkah laku anggota masyarakat karena sebab-sebab tertentu. Yang kelima,
Kehati-hatian menjaga pola pemikiran rasional sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang tidak jelas. Pembangunan. Yang pertama, ada pola tahap perencanaan. Sosiologi dapat digunakan terhadap mengidentifikasi identitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, pada tahap pelaksanaan, pada tahap ini diperlukan identifikasi terhadap kekuatan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap kekuatan dan wewenang dalam masyarakat. Ketiga, terhadap evaluasi. Pada tahap ini diadakan analisis terhadap efek pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat dinilai dengan adanya evaluasi dan dapat diidentifikasikan tentang adanya kekurangan. Pemecahan masalah sosial. Yang pertama, ekonomis, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan bencana alam. Dan yang kedua, biologis, misalnya penyakit menular dan wabah. Ketiga, psikologis, misalnya penyakit syaraf, bunuh diri, dan di organisasi jiwa. Keempat, kebudayaan, misalnya kejahatan, perceraian, kenakalan remaja, konflik etnis, dan konflik agama. Di dalam mengatasi masalah sosial juga harus melihat aspek sosiologis yang dengan tidak harus mengabaikan aspek yang lainnya. Sosiologi menyelidiki persoalan-persoalan umum dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan masyarakat. Jadi, diperlukan kerjasama antar ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada khususnya untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.